Halo guys, selamat datang di Asta Bratok. Perkenalkan, nama saya Nurbaitullah Bakri, bisa disapa Fatila. Nah, di sini saya sebagai host yang akan memandu podcast hari ini. Untuk narasumber yang pertama yaitu pemimpin dari Padukuhan Kayen, yaitu Pak Purwanto selaku Kepala Padukuhan Kayen saat ini. Nah, tunggu apa lagi? Mari kita simak podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaitullah Bakri, bisa dipanggil Tila. Nah, di sini saya sebagai pembicara yang akan memandu wawancara pada hari ini. Nah, di sini sudah ada narasumber kami, yaitu Bapak siapa? Purwanto. Pak Purwanto selaku Dukuh Kayen. selaku Dukuh Kayen di sini. Oke, jadi Bapak udah siap, kita mulai ya pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama itu, Bapak bisa ceritakan bagaimana sejarah awal berdirinya Padukuhan Kayen? Menurut para sesepuh ya, termasuk Pak Dukuh yang dulu, bahwa Padukuhan Kayen ini berasal dari kata kayuyun ya. Kayuyun dalam arti senang, ya, senang ataupun ya senang. Bahasa Indonesia senang, Jawanya senang gitu. Jadi kampung ini apabila bertempat tinggal di Padukuhan Kayen ini hidupnya merasa senang ya dengan warga masyarakat sekitaran dan dengan tetangga kiri kanan, dengan hidup yang bergotong royong, saling membantu, bahu-membahu, saling toleransi ya, sesama umat beragama dan antar umat beragama, sehingga di Padukuhan Kayen ini terciptalah suatu kerukunan ya, antar umat sesama umat beragama ya, seperti itu. Berarti sejarahnya itu senang, tapi senangnya itu dalam lingkup yang banyak, luas ya. Oke. Berarti lanjut pada pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah ada peristiwa penting atau tradisi yang masih dijaga dari zaman dahulu sampai sekarang? Kan ada sejarahnya nih, pasti ada yang dijaga tradisinya. Oke, terima kasih. Sejarah yang masih dipertahankan sampai sekarang adanya nyadran ya. Nyadran itu mungkin di tradisi di Jawa yang mengirim doa para leluhur ya. Itu yang namanya kalau di Jogja itu nyadran. Nah, itu sering kirim doa secara bersama-sama. Satu padukuhan di Kayen ini masih dilaksanakan adat nyadran atau adat Jawa nyadran ini ataupun tradisi ini masih dilaksanakan, dan itu dilaksanakan setiap sebelum bulan puasa ataupun bulan Ramadan itu ya. Kemudian warga masyarakat setelah mengirim doa ada nyekar dan sebagainya itu. Berarti tradisi yang sangat-sangat dijaga itu nyadran tadi. Kemudian juga masih ada itu dalam budaya khususnya di Padukuhan Kayen itu untuk sedekahan ya, sedekahan bendungan itu juga masih ada. Tempatnya di Kalimantras Green Kayen itu, di dam itu. Green Kayen yang di sana ya, itu Pak. Itu mensyukuri bahwa para petani yang ada di Padukuhan Kayen itu setelah berlabuh ataupun tanam padi, kemudian setiap hari Jumat Wage itu diadakan sedekahan bendungan. Sedekahan bendungan itu warga masyarakat yang mempunyai sawah ataupun garapan nanam padi itu pada membuat nasi gudangan. Kemudian saya sebagai kepala dukuh ya, itu jatahnya adalah membuat nasi gurih sama ingkung. Nah, kemudian di situ didoakan ataupun berdoa ya, karena sumber air yang ada di Padukuhan Kayen itu adalah yang di Green Kayen itu ya. Dan dengan adanya itu, walaupun di musim kemarau di Padukuhan Kayen ini airnya tetap besar ya.
artinya irigasi ataupun sawah-sawah yang ada di Padepokan Kayen ini bisa terakhiri sampai sekarang ini. Gitu. Berarti dari tradisi tadi itu sebagai rasa syukur Ya. untuk yang ada di Kayen itu. Berarti untuk rasa syukur kepada Tuhan. Ya. Terus untuk dari warga ke Tuhan itu sendiri ya. Ya, kemudian tradisi. itu pengunjung banyak. Nah, nasi itu diberikan kepada pengunjung-pengunjung semua, termasuk warga masyarakat sebelah. Itu daripada datang itu nasi dibagi-bagi dari yang hadir itu. Berarti rame ya Pak? Rame. Acaranya kayak gitu. Ya, itu setiap tahun sekali dan dilaksanakan pada hari Jumat Wage. Itu Jumat Wage. Itu setiap tahun sekali. Kemudian juga mengenai sejarah lele ya. Nah, sejarah lele itu mungkin pernah kami sampaikan bahwa di Padepokan Kayen itu yang ada tugu lelenya itu yang di sebelah timur memang ada bangunan yang seperti bunker itu, bangunan Belanda. Itu kalau orang 100 saja muat. Nah, itu di situ dulu untuk apa? Rumah lele. Oh, rumah lele. Rumah lele sehingga dinamakan umbul lele. Oh, umbul lele. Nah, umbul lele itu lelenya tidak sembarang lele. Lele ternyata lele yang berbahaya. Lele yang apa namanya? Lele itu digoreng itu nggak mati. Lele digoreng nggak mati. Digoreng nggak mati Pak? Nggak mati. Kemudian itu memang pernah membawa korban 2 warga sini juga. Nah, kemudian saya sendiri pernah mengalami menangkap lele. Enggak saya masak ya, enggak saya masak. Itu saya masukkan di ember, kira-kira siang jam 2. Terus saya tidur di kursi begini nih. Itu saya seperti kesurupan. Katanya itu saya masuk rumahnya orang mengambil nasi, ya, yang dibawa ceteng itu ya. Iya, tahu. Nah, itu saya itu seperti kesurupan. Terus saya dipijit, ini sampai sembuh, saya baru sadar. Itu seperti itu. Kemudian lele itu dulu hilangnya, sebelum hilang itu diambil oleh tentara Yon 403. Iya. Batalion 403 itu. Kemudian dari tentara 403 itu juga ada korban yang meninggal. Ya. Di samping warga Kayen. Dulu lele di jalan-jalan itu banyak sekali berkeliaran. Oh, di jalan-jalan. Dan tidak ada yang berani ngambil, tidak berani nangkap, gitu. Dibiarin iya. gitu di jalan. Sehingga irigasi yang itu sekarang di pinggir jalan toh. Iya, betul. Itu di tengah pas masuk ke bunker itu. Ya. Itu sehingga ya saluran irigasi dipindahkan ke depan jalan itu. Iya. Itu untuk pemukiman dulu ular banyak sekali, pohon kayen banyak sekali. Nah, lelenya itu pergi itu dari Sultan yang ke-9, ya. Mendiang Sultan yang ke-9, itu kan pernah tapa di sini, tapa di Sungai Kayen itu. Itu masih dengan pakaian keraton Jawa Belanda. Ya. Itu disebari air beras kuning. Kemudian lele itu pergi, hilang. Nah, kemudian di Padepokan Kayen itu ada orang yang namanya Mbah Mino yang dituakan, termasuk Mituwo gitu ya. Itu yang dikasih informasi dari kepergian lele itu bahwa saya pergi ke arah Ngalor Ngulon gitu ke sana. Nah, ini seperti itu. Sehingga di Kayen itu yang di Tugu Lele itu sebagai pertanda bahwa dulu memang ada sejarah lele betul ya. Jadi lele itu hanya lidi, kepala itu nggak berani pada ngambil itu. Berarti Tugu Lele itu sebagai tanda bahwa lele itu pernah ada di situ. Iya, umbul lele pernah ada. Lele pernah ada di situ. Pernah ada di situ. Itu ribuan, minta ampun ya. Saya juga baru tahu Pak. Dan saya sangat memikirkan kalau
waktu itu di saluran irigasi tuh ada lele sebanyak itu dan Itu di sungai banyak. Oh, banyak. Banyak. Kemudian irigasi itu kan sehingga di bangunan Belanda yang irigasi ini. Bangunan irigasi ini bangunan Belanda semua. Di sana yang di tempat lele itu namanya ngori. Oh, ngori. Ngori itu memang banyak pohon bambu ori. Bambu ori seperti yang di Grand Canyon itu seperti banyak itu. Jadi sehingga dinamakan ngori ya, gejelik ngori. Ini di sana ada gejelik ngori, gejelik tengah, gejelik ngepeh, gejelik embewean, gejelik kedung ini. Ya. Lalu yang di sana gejelik mantras. Oh. Gejelik itu untuk buka tutup air. Oh, yang buat sarang irigasi itu. Iya. Nah, irigasi ini bangunan Belanda. Di tahun 83 ini hancur, kena lahar dingin. Oh, hancur. Kena lahar dingin. Kemudian lahar dingin, setelah itu bangunan Belanda yang mau masuk ke barat ke Grand Canyon, ke sana itu putus, salurannya air putus, irigasinya putus, sehingga warga masyarakat Grand Canyon itu setelah bergotong royong, berbondong-bondong membuat saluran irigasi, kemudian termasuk membuat dam. Itu. Berarti setelah putus itu warga Pedukuhan Kayen membangun kembali saluran irigasi, kemudian termasuk membuat dam itu dulu pernah juga. Dam itu pernah hancur. Nah, kalau hancurnya itu di tahun 1969. Kemudian lahar dingin itu tahun 1983. Kemudian kejadian lahar dingin itu saya betul-betul melihat sendiri. Saya turun itu yang lapangan itu kan ada turun ke sungai ya, namanya Pulau Lapangan itu. Oh, yang di sana itu Pak? Yang selatan kolam itu namanya Pulau itu. Saya pagi-pagi, siang-siang ya kurang lebih jam 2 itu seperti ular jalan cepat sekali seperti jet itu. Besarnya sebesar pohon kelapa. Oh, segini Pak? Iya, rusak ke utara. Bapaknya lihat ada di bawah. Nah, itu sorenya terjadi banjir besar sekali. Berarti itu seakan-akan sebagai tanda-tanda gitu. Itu banjir besar dan pohon kelapa, pohon apa saja itu seperti orang ada nyawanya itu loh. Bisa gitu. Batu besar-besar itu kemambang semua. Termasuk yang di Mantas itu ada batu 3 yang dulu di atas dam. Itu orang mau pindah nggak bisa. Tapi iya itu hanya Kelly ataupun dari atas itu jejer 3 karena menyumbat di gejelik saluran air itu mau dipindah nggak bisa. Itu pindahnya ataupun jatuhnya itu ya karena banjir juga. Jadi ya orang berapa itu nggak kuat, nggak bisa itu yang sejarah. Makanya saya kalau ada aktivitas ataupun kegiatan di Grand Canyon apa saja saya selalu istilahnya di situ ya mohon maaf. Saya juga orang Jogja, saya orang Jawa, jadi di samping itu saya orang Kejawen. Saya selalu meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa berdoa di situ supaya aktivitas yang ada di Grand Canyon itu selama aktivitas tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebab itu sudah ada korban 3. Ada korban 3. Masih anak SMP, seperti orang tertarik ke sana ditarik. Seperti itu. Mengerti. Ya. Berarti dari sejarah tadi tuh ada beberapa kejadian-kejadian mistis yang Bapak sendiri alami. Terus untuk membuat acara juga harus berdoa sama minta permisi gitu ya saya katakan. Jadi saya kalau sekalipun orang mana aja yang aktivitas termasuk dari mahasiswa yang sana, yang di sana aktivitas mungkin kemarin dari santri secondong catur juga ke sana. Saya karena anak kecil mungkin belum tahu, ya saya di sana yang intinya hanya menginspirasi itu minta semua aktivitas yang ada di Grand Canyon selama ada dipergunakan
dari mana saja saya selalu, sehingga sampai sekarang tidak ada Iya. apa-apa gitu. Itu sebagai bentuk ikhtiar ya Pak? Oke. Berarti dari sejarah tadi sangat-sangat bisa menjadi informasi tersendiri bagi saya dan teman-teman nanti ya Pak. Nah, lanjut nih, saya juga kepo. Bagaimana struktur pemerintahan di Padukuhan Kayen untuk saat ini Pak? Di Padukuhan Kayen, dan jadi saya itu yang dituakan ya, yang dituakan di Padukuhan Kayen. Kemudian di Padukuhan Kayen ini ada partner kerja saya, RT dan RW. Di Padukuhan Kayen ini ada 4 RW, kemudian ada 14 RT. Kemudian untuk dalam hal pembangunan, kami ada partner yaitu Ketua Subunit LPMKal itu. Kemudian Subunit LPMKal itu seksinya adalah seksi kepemudaan, karena di Padukuhan Kayen yang khususnya di Padukuhan ini ada 3 pemuda RW. Nah, ini kita libatkan dari ketiga pemuda itu, kemudian juga dari PKK itu. Ya. Jadi kalau Pak RT Pak RW itu adalah mitra kerja saya selaku dukuh, kemudian Pak RT itu adalah sebagai rukun warga, rukun tangga, juga memberikan pelayanan dalam hal kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan, sehingga semua pembangunan yang dilaksanakan di Padukuhan Kayen ini berdasarkan skala prioritas usulan dari masing-masing RT ataupun masing RW. Kemudian setelah itu baru kita musyawarah padukuhan satu padukuhan. Musyawarah kayak musyawarah besar gitu ya Pak? Sehingga di RW 43 yang menjadi prioritas pembangunan apa, di 44 apa, 45 apa. Setelah itu di masing-masing RW itu adalah minimal 4 program kerja untuk pembangunan ya, pembangunan infrastruktur khususnya jalan, sehingga jalan-jalan di Padukuhan Kayen ini ya alhamdulillah sudah baik semua lah, sudah baik semua. Dan ini setelah kita musduk, kita melaporkan ke kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan musrkal atau musyawarah kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan musrbangkal ya, musyawarah pembangunan kelurahan, yang itu sebelumnya sudah diverifikasi oleh tim verifikasi, dananya nanti turunnya berapa di RW 43, 44, 45, 46. Karena di Condong Catur ini mungkin juga satu-satunya seluruh Indonesia. Jadi dana pembangunan ini di Condong Catur ini dan pembangunan berbasis RW. Satu RW dibantu oleh kelurahan 40 juta. Itu setiap tahunnya satu RW. Berarti kalau satu tahun 40 juta di Kayen ini ada 4 RW, berarti 4 kali 4 itu berarti 100 berapa? 116. Iya, 116. Itu kita raih. Itu. Jadi struktur pemerintahan di Kayen itu sudah cukup lengkap, dari melibatkan pemuda, ibu-ibu PKK, semua, sampai ke kepala ya, dukuh. termasuk ada dasawisma, ya, ada dasawisma, bahkan untuk rutinitas pertemuan dari ibu-ibu di RT ataupun dasawisma berjalan sampai sekarang berjalan. Kemudian posyandu, kemudian posyandu balita, yandu lansia juga jalan ya. Pertemuan pemuda semua jalan ya. LPMKal jalan ya. Jadi kita selalu koordinasi, jadi tidak bisa tanpa ada kerjasama dan koordinasi untuk melaksanakan ataupun membuat program ya. Ini seperti itu. Termasuk keluarga miskin ini kita musyawarahkan, kita musyawarahkan Pak RT 1 ada berapa yang rentan miskin ataupun keluarga miskin. Nah itu kita musyawarahkan, kita laporkan ke dinas sosial. Berarti didata dulu, dikumpulin beberapa banyak yang terdata, baru dilaporin ke dinas sosial. Enggak, prosesnya musduk dulu. Musduk dulu, nanti di RT misalnya tempat Pak Dadang itu ada berapa kakak yang diusulkan. Kemudian RT 1 sampai 14 itu
berapa kakak yang diusulkan. Kemudian saya ngisi form, terus dikirimkan ke kelurahan, ke kami tua, itu melalui file. Kemudian dikirim ke Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Nanti ada proses gitu ya, Iya, Pak? Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah ada organisasi atau kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam pengembangan Padukuhan Kayen ini? Di Padukuhan Kayen ini ada organisasi yang namanya Jaga Warga. Jaga Warga. Ya, Jaga Warga ini bukan istilah seperti seskamling. Jadi misalkan ada masalah, dia menyelesaikan ya, ataupun fungsinya Jaga Warga ini adalah membuat warga masyarakat tentram, tenang di dalam masyarakat. Jaga Warga berarti jargonnya itu tentram, tenang, jaga masyarakat. Itu ada di sini, itu ketuanya Pak Sukirman, dan termasuk struktur pengurusnya nanti di bulan September kita ganti itu per 5 tahun untuk Jaga Warga. Keterlibatannya adalah juga seluruh Padukuhan, itu Jaga Warga, dan itu adalah lain dengan ronda ataupun seskamling. Kalau seskamling kan setiap malam kita hadir, ya. Tapi kalau Jaga Warga ini adalah apabila suatu keluarga ataupun di masyarakat ada masalah, nah ini dia tujuan. Misalnya masalah sosial, tidak sekolah, kita bagaimana untuk anak ini bisa melanjutkan sekolah. Anak ini sakit, bagaimana untuk meringankan beban ini fungsi dari Jaga Warga. Seperti itu, termasuk di samping menjaga ketertiban di masyarakat, itu fungsinya dari di sosial itu, ya. Jadi misalnya bagaimana kok ini anak-anak sudah segini nggak sekolah karena terbentur karena orangnya kurang mampu. Nah, seperti itu. Berarti secara nggak langsung itu Jaga Warga ini berperan dalam internal maupun eksternal secara luas dan secara mendalam gitu ya, Pak? Okay. Dan itu juga dilindungi oleh artinya itu dari provinsi, ya, dari provinsi, dan itu yang dibentuk 5 tahun yang lalu itu oleh Bupati Sleman, ya. Berarti untuk organisasi itu tersebut itu ada jangka waktu untuk mengganti kepala pemimpin dari organisasi ketua Jaga Warga itu masa baktinya adalah 5 tahun. Kemudian ada kalau pemuda di Padukuhan Kayen ini masing-masing RW adalah masa baktinya adalah 3 tahun, dan semuanya mempunyai aktivitas dan juga setiap pertemuan juga ada. Untuk pemuda RW 43 itu, pemuda 43 itu singkatannya Imamika 43. Kalau 45 Imamika 45, Ikatan Muda Mudi. Kalau yang RW 4 ini adalah Positif 44. Itu. Kemudian juga ada kelompok kesenian juga banyak, ya, seperti itu. Berarti dari yang Bapak jelaskan tadi itu ada beberapa organisasi atau kelompok. Yang pertama itu Jaga Warga, kelompok pemuda, dan kesenian. Nah, kesenian itu di sini kan ada, kalau ibu-ibu ya adroh, ya. Kemudian kalau pemuda ada kesenian tradisional. Tradisional itu sejak saya dari Dukuh itu jadilan itu. Saya yang bentuk sampai sekarang ini sudah generasi yang keberapa. Nah, dan sekarang ini mulai lagi yang SD. Ini tujuannya adalah untuk jangan sampai anak-anak ini terjerumus hal-hal yang tidak kita inginkan, ada kaitannya dengan kenakalan remaja ataupun narkoba. Nah, ini melalui itu untuk termasuk adanya P4GN dari P4GN untuk pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika itu kan pusatnya juga di sini. Jadi Kelurahan Condong Catur itu mempercayakan kepada Padukuhan Kayen. Jadi di sini untuk sampel. Jadi orang mana saja kalau misalkan akan wawancara tentang
narkoba atau P4GN. Di sini ya warga masyarakat semua sudah tahu, termasuk pemuda, termasuk pembinaan. Itu ada bina keluarga remaja, ada istinya PIK-R, ya, Pusat Informasi dan Konseling, itu ada. Itu cukup lengkap ya Pak. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini, bagaimana koordinasi antara pihak Padukuhan Kayen dengan kelurahan dalam menyelesaikan masalah atau mengadakan kegiatan? Misalkan masalah apa? Misalkan ya kalau misalkan kegiatan seperti yang dilaksanakan di bulan Mei tanggal 22 Mei kemarin yang kelurahan inovatif itu. Nah, dari kelurahan itu kan semua pedukuhan yang ada di Condong Catur, 18 pedukuhan Condong Catur itu dilibatkan semua. Baik itu profil, ya, administrasi, itu dilibatkan semua di Kelurahan Condong Catur ataupun di pemerintah Kelurahan Condong Catur, termasuk dari PKK, Yandu, Dasawisma, kemudian Pokja. Kalau di PKK kan ada Pokja yang tingkatnya kelurahan. Nanti ini termasuk Kayen ini kemarin juga warga masyarakat banyak yang terlibat, termasuk P4GN itu lomba simulasi. Kemudian Kayen ini menjadi sampel yang pedukuhan sampel yang kemarin ya, salah satunya adalah KWT, kemudian hatinya PKK, ya, tanaman cabai, tanaman pisang, dan juga UMKM yang ada di pedukuhan Kayen kemarin yang sudah disuguhkan di Grand Kayen itu. Kegiatan yang tadi Bapak jelaskan cukup beragam ya, dan sangat-sangat banyak sekali ya Pak. Ya, termasuk usaha-usaha itu termasuk di Kayen ini banyak warga masyarakat yang berusaha, ya, sekalipun itu hanya angkringan, itu banyak yang misalnya. Nah Pak, ini udah masuk pada kelompok wanita tani. Nah, saya mau menanyakan nih Pak, apa saja kegiatan utama yang dilakukan oleh kelompok wanita tani atau KWT di Padukuhan Kayen? Kelompok wanita tani ataupun KWT di Padukuhan Kayen ini kan juga anjuran dari pemerintah, ya, anjuran dari pemerintah, sehingga di Padukuhan Kayen ini karena anjuran pemerintah itu kan sekarang ini untuk lahan pertanian kan sudah berkurang, ya, mungkin sudah berdiri tembok-tembok bangunan-bangunan, ya. Nah, sehingga anjuran dari pemerintah ini untuk memanfaatkan lingkungan yang sempit sedikit ini. Nah, di Padukuhan Kayen ini KWT ini ketuanya Bu Giarti, ya, Bu Giarti. Kemudian anggotanya ya kurang lebih 71 pedukuhan. Kemudian saya ngasih lahan untuk pertanian itu tuh kurang lebih 500 meter. Itu untuk nanam cabai, untuk kangkung, kemudian ya jenisnya itu tomat, itu terong, ya, bahkan kolam, ya. Nah, sekarang ini KWT yang sedang dikelola saat ini adalah jamur tiram, karena dulu pernah saya usaha jamur tiram, juga ayam bahagia. Dan ini adalah termasuk Padukuhan Kayen juga kemarin untuk KWT-nya menjadi sampel di kelurahan dalam lomba kelurahan inovatif itu. Berarti dari kelompok wanita tani ini memanfaatkan lahan yang sempit untuk tetap bisa bertani. Iya. Di halaman-halaman itu sekarang di Kayen itu kan banyak yang mungkin tanaman cabai, mungkin 3 pot atau berapa, terong ada, ya. Ya, kecil-kecilan tapi ada, ya. Ada, ya. Kemudian saat ini yang sedang pelatihan itu penanaman cabai yang letaknya di selatan gereja itu luasnya mungkin hampir 800 meter cabai. Itu cabai semua ya Pak? Cabai semua, dan itu di sini untuk pusat dari KWT seluruh Condong Catur. Oh, se-Condong Catur. Berarti cukup besar ini ya Pak? Iya. Kalau di sini anggotanya ya kurang lebih 70 ibu-ibu. Ya.
dan itu piketnya secara bergantian. Secara bergantian, Ya, ada jadwalnya gitu. Iya, kalau yang sekarang ini kan telurnya masih produksi ya, telurnya masih keluar, ayamnya bahagia masih keluar telur. Di istri saya itu minggu piketnya, ya minggu pagi sama minggu sore. Itu ya semua gantian terus gitu. Jadwal itu biar semuanya ada kebagian untuk mengurus apa gimana Pak? Ya di samping membersihkan tempat, ada lele juga. Misalnya, Oh, ada. lele, jamur tiram, kemudian ayam bahagia itu kan kalau ayam kan mesti kotor. Nah, itu dikasih sekam biar nggak mampu, dibersihin kiri kanannya. Terus yang di lele itu ganti air. Kemudian yang di kandang jamur ini habis produksi sehingga habis mungkin harus diganti itu. Banyak juga yang kegiatan dari kelompok wanita tani ya. Ini kalau yang piket itu setiap hari. Oh, setiap hari. Setiap hari pagi sore. Tadi pagi ada yang piket, nanti sore ini ya ada semua dari Sabtu sampai Senin itu dari ibu piketnya ada kelompok 7 kelompok. Oh, Jadi dibentuk kelompok. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu. Jadi setiap hari ada yang piket. Dan untuk telur ini udah dikemas itu isinya 10, satu ekor, satu telur butar itu 2.500. Jadi ambil telurnya langsung bisa dijual. Nah, langsung dijual. Bahkan ada pesanan dari perangkat kelurahan itu banyak yang pesan, atau luar Padepokan kan banyak yang pesan ke sini. Kayak langsung di booking gitu ya, Iya, langsung dikirim juga. Iya. Oke, lanjut nih Pak pertanyaannya. Nah, sejauh mana sih KWT berkontribusi terhadap ketahanan pangan atau ekonomi lokal di Padukuhan Kayen? Saya rasa untuk manfaat ataupun dengan adanya KWT itu, yang kalau misalkan pas panen ini dijual kepada warga masyarakat, diinformasikan lewat WA siapa yang membutuhkan, begitu. Berarti disebarin lewat media sosial secara nggak langsung ya Pak? Itu baik itu kacang panjang, itu ada timun, ada cabai, terong, itu semua kalau panen semua diinformasikan ke Padukuhan. Berarti diutamain jual di warga lokal dulu. Iya, tapi yang kalau telur ini sudah keluar. Udah luas ya persebarannya untuk telur ini. Iya, kalau lele ini juga masih internal ataupun di wilayah Kayen. Jamur itu juga iya. Jadi pengutamaannya ini di warga lokal. Iya, sehingga warga masyarakat ini tidak usah jauh-jauh pergi ke pasar ya. Ke pasar yang lebih besar gitu untuk beli. Nah, ini kemarin ketuanya juga panen timun. Kalau beli di pasaran 1 kilo 13.000, dia jual, kita jual cuma 10.000. Harganya lebih murah. Iya, barangnya juga bagus-bagus. Oke, nah ini pertanyaan ini berkaitan dengan kerja bakti di Padukuhan Kayen kan. Dan tadi kan kita udah bahas struktur, terus kelompok wanita tani. Nah, untuk pertanyaan kerja bakti itu seberapa sering warga Kayen mengadakan kerja bakti dan bagaimana antusias warga dalam mengikuti kerja bakti ini, Pak? Oke, ya kalau kerja bakti ini di masing-masing RT sudah mempunyai inisiatif ya. Jadi misalkan ada pekarangan, diprioritaskan di pekarangannya masing-masing ya. Kemudian kalau apabila di wilayah RT ada tempat yang mungkin kumuh, itu diadakan kerja bakti ya. Diadakan kerja bakti, tidak menunggu mau 17-an, tidak. Termasuk adalah untuk pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah. Jadi sudah hampir 4 tahun ini ya, alhamdulillah di Padukuhan Kayen tidak ada yang terkena demam berdarah. Jadi itu juga adanya rutinitas gotong royong yang dilaksanakan oleh warga yang dikoordinir oleh Pak RT.
itu juga adanya nyamuk siwoli dari ibu-ibu. Di Dari samping ibu-ibu per-RT itu ngecek jumantik uget-uget itu rutin itu. Jentik nyamuk. Jentik itu rutin setiap RT rutin itu dilaksanakan satu pedukuhan dan masing-masing RT. Yang satu RW itu hanya RW 45 itu terdiri RT 7 dan RT 8 itu jadi satu. Lainnya per RT. Berarti dari yang Bapak jelaskan tadi, saya bisa melihat sendiri kayak antusias warga itu sangat tinggi ya. Iya. Dari kesadaran untuk membersihkan lingkungan sendiri, terus Iya. kalau ada hal yang lebih harus diatasi bersama itu bisa gotong royong. Ya, Membersihkan harus jentik-jentik bersama-sama. nyamuk juga, ya bersama-sama. Jadi misalkan ada tempat pekarangan orang, misalkan punya kebun, punya orang yang di sini, itu di kerja buatan dibersihin. Gitu. Oke. Jadi cukup banyak informasi yang saya dapat nih Pak. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya nih. Apa saja kegiatan kerja bakti yang biasa dilakukan di Padukuhan Kayen? Itu yang pertama adalah di lingkungan jalan ya. Jalan itu drainase ataupun saluran air. Apalagi dia mau menjelang hujan. Ya, itu sudah dilaksanakan semua. Saya kira semua drainase ataupun saluran air yang ada di Padukuhan Kayen ataupun di masing-masing RT itu. Nah, saya itu selalu greteh ya. Selalu greteh. Jadi misalkan saya selalu mengingatkan. Dan saya sistemnya tidak perintah, minta tolong Pak RT itu dibersihkan bersama-sama, itu seperti itu. Itu langsung dibersihkan Pak? Iya, itu mengadakan gotong royong seperti itu. Gotong royong yang tidak usah diperintah itu 17-an itu sudah pada sendiri. Langsung inisiatif sendiri? Sudah punya inisiatif sendiri. Masang umbul-umbul bendera itu saya tidak pernah. Tidak usah saya istilahnya menulis WA di grup pedukuhan, tidak usah. Gitu. Tidak ada inisiatif dari warga sendiri? Ya karena saya kalau dalam pertemuan RT RW saya kalau tidak sibuk ataupun sehat di rumah, saya selalu hadir memberikan informasi sehingga warga masyarakat jangan sampai ketinggalan informasi yang dari pemerintah kelurahan. Oh ini ada 17-an, nah ini surat cukup tak foto di Pak RT dia sudah pada melaksanakan. Jadi sangat-sangat antusias dan banyak sekali kegiatan bakti yang dilakukan bersama oleh Bapak, terus dari RT sendiri. Pengecoran yang dalam menuju kemudian itu buktinya apa dari gotong royong? Itu yang terakhir, yang lain jalan-jalan semua. Jalan yang paving selatan itu. Iya. Jalan paving itu gotong royong puasa malam. Wah, puasa. rame-rame Pak. Ranting paving kok. Sebenarnya kok yang selatan itu yang paving. Saat ini sekarang itu kalau dulu itu setahun ya turun sekali itu aja misalnya 71 juta atau dipotong lagi. Kalau sekarang 50 juta sehingga karena nanti pendampingnya kan gantian turunnya. Oke. Nah, silakan Pak. Ini lanjut nih pertanyaannya nih. Bagaimana cara warga Kayen untuk menjaga keamanan lingkungan dengan sistem ronda atau pos kambing?
semua warga masyarakat yang berkelanjutan di masing-masing itu sudah ada posyandu. Jadi saya yang dituangkan juga udah. Oh iya. Ya, saya di kampung ini di RT ini saya malam Rabu. Oh, jadinya malam Rabu. Udah juga datang. Kemudian di malam minggu saya juga saya diberikan kalau di sini semua RT ini adalah terlibat sampai untuk dan semua di sini. Kalau di sini sama yang satu ini yang setelah itu cerita Semalam. khusus untuk malam minggu ini jasanya ini tak jaga sama muda khusus malam minggu ini yang biasa ngambil jimitan ini pemuda Secara keseluruhan. iya dan sampai di masing-masing RW 43 dan mengambil muda dan bangga ini juga nama ini siapa saya sehingga apabila mereka kalau dalam peringatan itu tidak hanya minta tapi setiap tidak muda dan misalkan satu RW ini juga karena kalau minggu Berarti pemuda juga terlibat dalam first coming itu ya? khusus malam minggu. Malam minggu itu kan biasanya pemuda malam minggu Itu jalan. Saya keliling masih sudah ngumpul di sekali. Pemuda juga sambil malam minggu duduk-duduk sambil jaga keamanan lingkungan ya. Lanjut nih Pak, apakah sistem ronda di Kayen berhasil nih membuat lingkungan jadi lebih aman dan seberapa aktif warga Kayen ikut ronda? Menurut saya tidak sebenarnya tidak ini kalau bisa bilang jam malam itu jam 10 ya gitu. Jadi kalau mau ke sini ya bisa senang. Itu ada portal. Iya. Jam 10 jangan misalnya berani masuk ke dalam dari itu. Yang jembatan itu ya Pak? Nah, itu di bagian rumah di sini. Sehingga termasuk jangan sampai nanti dikucilkan. Jangan jadi orang yang gumunan, tidak gumunan. Ya. Antisosial. Ya, antisosial itu istilahnya kalau orang Jawa itu ora gumunan. Ora gumunan itu kerja bakti ora gelem, gitu. Kerja bakti ora gelem, kumpulan ora gelem, rondo ora gelem, ya. Gelem pengen diundang kenduri bancaan. Nah seperti itu. Itu pernah ataupun ada itu. Tapi kalau nanti itu terjadi sampai punya warga, ada warga kan tidak sama. Nanti kalau pas saat ada apa namanya hajat itu sini itu pun kalau nggak pada datang. Kalau dia nggak mau aktif, nggak mau datang diundang kebancaan pun diri nggak mau. Oh nggak mau karena dia nggak ini hukum sosial. Iya. Karena ini antisosial, langsung dikucilkan secara sosial ya Pak. Iya. Saya juga setuju sih. Iya seperti itu sehingga di sini tuh nggak ada, dulu ada, sekarang sudah
Ronda datang, kumpulan datang kerja bakti, nggak apa-apa, datang di kerja bakti ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa kok. Yang penting datang Ya. sama-sama gitu ya, melihat keadaan sekitar gitu ya. Oke. Berarti dari sistem ronda itu, dari pandangan Bapak, banyaknya masyarakat ini sangat-sangat antusias dan sangat Iya. terlibat dari kegiatan itu. Ya, Nah, lanjut nih Pak, kan tadi kita udah ngobrol lumayan banyak, terus ada Bapak juga singgung tentang saluran irigasi nih. Nah, ada pertanyaan yang berkaitan sama saluran irigasi. Nah, bagaimana pengelolaan saluran irigasi dan siapa yang bertanggung jawab dalam perawatannya? ini di Pedukuhan kan sudah ada ya kelompok OPA, jadi organisasi pengelola air, ya pengelola air. Si OPA ini ataupun pengurusnya OPA ini ya ketuanya adalah Pak Murtejo. Ya, sudah ada susun pengurus, termasuk pembagian air. Pembagian air. Oh, ini sini baru musim labuh nanam padi, nah, air dikasihkan sini. Yang belum belakangan nomor 2. Seperti itu. Berarti udah ada strukturnya dan pembagian airnya secara merata juga ya Pak. Diutamakan yang untuk berlabuh nanam padi dulu. Nanam padi dulu nih. Ya, kemudian digilir memang dari sini, sini. Akan ada 3 patok ya. Yang untuk lahan pertanian itu sudah ada pembagiannya. Yang di sini adalah ketuanya Pak Murtejo, kemudian Pak Mariati, Pak Yedati, itu pengurusnya Pak Rajono, Pak Suhadi, Pak Sarono. tadi nama organisasinya OPA, Organisasi Pengelola Air. Kirain OPA bahasa Korea gitu ya Pak. Aduh, OPA, organisasi pengendali air. Oke. Nah, lanjut nih Pak, apakah ada kendala yang sering dihadapi terkait irigasi di Kayen, terutama di musim kemarau atau musim hujan? Kalau terutama di musim kemarau ini jelas ya. Air ini kan bagaimanapun juga, walaupun di Pedukuhan Kayen irigasinya di musim kemarau tetap airnya besar ataupun mengalir terus. Ini kan banyak yang mempunyai kolam ya, ataupun perikanan ya. Nah, ini juga diingatkan ya, diingatkan jangan sampai istilahnya mengganggu kelompok tani ataupun OPA itu tadi. OPA. Ya. Jadi kelompok tani itu kaitannya dengan OPA, kelompok tani. Iya. Nah, itu kan kaitannya dengan air yang Ya, berarti dari ibu-ibu yang kelompok tani tadi, pengairan airnya itu dari persetujuan dari organisasi OPA tadi ya? kalau ini bukan kelompok tani, kelompok tani khusus bapak-bapak ada di. Ya, jadi yang punya lahan di Kayen itu kan kelompok tani. Nek Kawita kan khusus wanita. Oh, betul. Masak. Saya baru sadar Pak. Oke. Berarti musim kemarau atau musim hujan juga udah ada sistem pengairannya juga ya, pembagiannya. Iya. Bahkan kalau musim hujan, air yang dari Pedukuhan Kayen ini sampai ke kampung sebelah, sampai Sidoarjo, sampai Ring Road. Yang di sana itu Pak? Kebuang. Emang nyampe? Itu kan udah ada salurannya. Oh iya. Itu kalau musim hujan, gua minta ampun. Air dari sini itu sampai Sidoarjo, sampai kantor pos. Oh iya, tahu. Nah, itu sebelah timur kantor pos itu banyak kan ada dari sini. Oh, dari sini. Kampung selatan yang sono Sidoarjo itu ada dari sini kalau hujan. Kalau hujan. Berarti airnya itu juga bermanfaat di sana. Sana kan tanahnya tanah tegalan ya. Tanah tegalan itu tidak seperti sini ya. Kalau yang sini itu tanah hijau ya. Jadi tanah hijau yang untuk selalu bisa ditanami padi. Kalau sana tidak bisa. Oke. Nah. Oke. Lanjut nih Pak, masih ada 2 pertanyaan. Siapa? Bapak nggak jawab. Siap. Yes. Nah, bagaimana kemajuan yang sudah berjalan di Padukuhan Kayen dan apa yang menurut
Bapak Dukuh yang dapat diperkuat di Kayen? Keberhasilan dalam apa aja? Kemajuan yang sudah berjalan di Padukuhan Kayen. Ya, kalau menurut secara pembangunan fisik ya, pembangunan fisik ini saya kira semua pembangunan yang ada di Padukuhan Kayen ini sudah baik ya. Menurut saya sudah baik, sudah bagus. Baik itu jalan, kemudian pembangunan TK, ya, kemudian balai dusun ataupun sampas, kemudian makam Grand Kayen, dan itu tentu saja saya juga mempercayai dengan warga masyarakat. Jadi balai dusun ini sudah saya bentuk pengelola. Ya. Nah, seperti itu, tidak ada pengelolanya. Makam sudah, balai dusun sudah ada pengelola, makam sudah ada pengelola, kali itu sudah ada pengelola, Grand Kayen sudah ada pengelola. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pembangunan yang ada di Padukuhan Kayen ini ya itu tadi berdasarkan skala prioritas dimusdukan, ya, dimusrahkan Padukuhan, kemudian yang menjadi prioritas kita kirim ke kelurahan itu. Kemudian semua ruas jalan yang ada di Padukuhan Kayen ini termasuk juga kalau menurut saya sudah bagus semua. Kemudian nanti di tahun 2025 ini juga ada pembangunan pengerasan dengan pengaspalan, kemudian paving, kemudian bahkan paving ini dengan bantuan keuangan khusus Bupati. Nanti tahun ini. Itu nanti lokasinya di RT 4 ya. RT 4 sama RT 5 paving itu. Jadi menurut saya semua jalan warga masyarakat bisa menikmati ya. Hanya yang masih menjadi kendala itu sulit itu untuk masalah sampah ya. Walaupun di Padukuhan Kayen sudah ada kelompok bank sampah. Di RW 45 sudah ada kelompok bank sampah. Di RW 43 ada, RW 44 ada. Tapi ternyata masih banyak yang membuang sampah sembarangan ya. Kemudian saluran irigasi yang ke sawah-sawah itu, iya, itu sudah dikasih streaming pembatas, dikasih ikan. Oh, ikan. Dikasih ikan, sehingga siapa yang membuang sampah kelihatan, oh ini dari sana, oh ini sudah dikasih streaming. Nah, seperti itu. Seperti itu, kayak untuk pencegahannya. Iya, pencegahannya. Tapi yang menuju sawah ataupun pertanian itu masih ada, jadi masih sulit untuk yang namanya, masih ada yang kadang-kadang kurang kesadarannya betapa pentingnya kesehatan mungkin untuk sampah-sampah itu. Ya. Itu masih sampai saat ini mungkin sampah yang menjadi kendala setelah adanya di Piungan ditutup itu ya. Betul. Itu. Berarti dari kemajuan tadi itu ada beberapa yang bisa saya simpulkan dari penjelasan Bapak itu, struktur yang sudah terorganisasi, sudah tersusun rapi, dan ada kesadaran masyarakatnya juga. Nah, yang menjadi tantangan saat ini itu ada masalah sampah ya, yang masih berusaha diatasi dan dijalankan. Dan kita juga tidak segan-segan setiap pertemuan saya mesti sampaikan. Jadi ya dulu pernah saya tuh di Grand Kayen untuk buangan sampah, tak suruh bawa pulang. Enggak, artinya harus tegas ya Pak, soal sampah. Ya, itu seperti itu. Nah, di situ juga kemarin di RT 2 itu rapat juga masalah sampah menjadi masalah. Sekarang sudah dibersihkan. Bakar aja dulu, nanti yang mau yang membuang itu juga di situ aja, orang-orang sekitar itu aja, mungkin hanya 2-3 rumah ya. Yang saya kira di mana-mana sekarang sampah ini menjadi masalah yang kompleks ya. Iya, tapi di Kayen ini sudah ada kelompok bank sampah. Jadi sampah yang ada hasilnya artinya dijual.
Oh, bisa didaur ulang Iya. terus dijual. Bukan hanya misalkan kertas disendirikan, botol Oh, aqua dipilah. dipilah. Itu di sini sudah ada kelompok RW 43, 44, 45 sudah ada, dan itu sudah mendapatkan SK dari Pak Lurah juga ya, dan juga mendapatkan apa namanya pelatihan ataupun pembinaan ataupun istilahnya mengunjungi ataupun studi banding. Oh, studi banding untuk Iya. berkaitan dengan sampah itu, Iya. pencegahan sampah. Jadi termasuk pada senang di sini itu setiap minggu, tapi berlainan ya, minggu sana RW 45 itu minggu, RW 43 juga minggu, RW 44 itu juga minggu, dan itu dikoordinir oleh ibu-ibu juga. Ibu-ibu berperan sangat penting Iya, ya. tapi untuk milah-milah itu bapak-bapak juga. Iya. Berarti ibu-ibu, bapak juga terlibat, pemuda juga terlibat. Iya. Oke. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Siap. Satu lagi nih. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan mengenai pedukuhan dan mengenai adanya kegiatan pengabdian masyarakat tim PPK Ormawa UTY? Saya juga kepo nih, Pak. Saya selaku yang dituakan di Pedukuhan Kayen, saya juga banyak terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Terima kasih, artinya kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan ya. Kemudian juga mungkin ada sumbang imbal baliknya. Ini saya atas nama warga masyarakat juga mengucapkan terima kasih. Semoga dan mudah-mudahan dari teman-teman yang sedang KKN di Pedukuhan ini nantinya semua lancar, sukses. Jadi orang sukses semua. Oke. Pak, saya juga mewakili teman-teman PPK Ormawa untuk berterima kasih juga Siap. pada Bapak, dan terima kasih atas waktunya untuk wawancara hari ini. Siap. Senyum dulu, Pak. Lihat ke kamera. Nah, oke, dah. Untuk sekarang sampai pada akhir pertanyaan, dan terima kasih pada Bapak Dukuh telah meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya.